Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ibu-ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, perkenalkan, nama saya Viva. Saya dari program studi D3 Kebidanan Universitas Islam Madura. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang kehamilan pada trimester 3. Di mana kehamilan trimester 3 di sini mulai dari minggu ke-28 sampai 40 atau mungkin sampai minggu ke-42. Yaitu selain perut yang semakin besar pada trimester ketiga ini, ada beberapa hal yang terjadi pada tubuh ibu. Di mana yang pertama yaitu sakit punggung. Di trimester ketiga ini, usia kehamilan semakin tua dan berat badan Anda akan semakin bertambah. Jadi ibu-ibu di sini tidak perlu khawatir karena dengan pertambahan berat badan ibu pada trimester ketiga. Karena itu sudah biasa terjadi pada ibu hamil pada trimester ketiga. Dan pada akhirnya pertambahan berat badan tersebut memberikan tekanan pada punggung sehingga menyebabkan pegal dan nyeri. Ditambah lagi di trimester ketiga, hormon kehamilan yang bekerja mengendorkan otot-otot ligamen dan persendian antara tulang punggung mengendor. Kondisi ini sebetulnya terjadi untuk memudahkan ibu hamil mengeluarkan bayi saat persalinan nanti. Nyeri punggung saat hamil trimester ketiga bahkan mungkin sampai menjalar ke pinggang. Untuk mengatasi masalah ini, ibu bisa betulkan postur tubuh ibu, berdiri tegak saat berjalan dan duduk tegak di kursi yang memiliki sandaran kokoh. Selipkan bantal kecil di punggung agar sandarannya makin mantap. Saat tidur malam, biasakan ibu berbaring ke sisi kiri. Sangga punggung dengan bantal tebal dan selipkan bantal kecil di antara lutut. Posisi tidur juga dapat mencegah tubuh kram dan pegal di punggung di kehamilan trimester ketiga yang sedang dijalani. Yang kedua yaitu bengkak di bagian tubuh tertentu, di mana ada di tangan, kaki, dan jari ibu hamil umumnya akan membengkak. Di kehamilan trimester 3 atau trimester akhir, pembengkakan saat hamil sifatnya normal, terjadi karena retensi cairan berlebih. Yang selanjutnya yaitu kontraksi palsu atau Braxton Hicks. Di mana di trimester 3 jelang hari H persalinan, ibu akan mulai mengalami beberapa kali kontraksi palsu yang disebut Braxton Hicks. Kontraksi Braxton Hicks terasa seperti kram ringan di perut bawah, tapi jangan panik karena ini adalah hal yang normal. Kontraksi sebelum minggu ke-39 merupakan pertanda tubuh sedang mempersiapkan diri untuk bersalin. Kontraksi palsu tidak akan sampai memicu proses bukaan. Begini cara membedakan mana kontraksi palsu dan kontraksi tanda melahirkan yang nyata. Jadi kontraksi palsu tersebut frekuensinya dan polanya itu acak. Kontraksi terjadi hanya sebentar, tidak bertahan lama, tidak semakin parah dan tidak semakin sering. Jarak antara kontraksi juga acak. Misalnya 10 menit, 6 menit, 2 menit, kemudian 8 menit. Itu kan acak jaraknya. Dan kram kontraksi palsu bisa terasa sakit atau tidak sama sekali. Kontraksi palsu berhenti begitu ibu berganti posisi dan beralih ke aktivitas lain. Tidak mengeluarkan decak darah, air ketuban tidak pecah. Sementara itu, kontraksi tanda melahirkan ciri-cirinya itu awalnya tidak beraturan tapi seiring waktu memunculkan pola frekuensi dan jarak yang beragam. Misalnya, pasti setiap 5 sampai 10 menit dan masing-masingnya berlangsung sekitar 30 sampai 70 detik. Semakin sering muncul, waktu yang berlangsung biasanya semakin lama. Kontraksi nyata akan terus terasa sakit meski ibu sudah berganti posisi, tidur, atau beraktivitas. Nyerinya semakin lama mungkin terasa semakin intens.
Kontraksi persalinan menyebabkan nyeri punggung yang menyebar hingga panggul. Kontraksi nyata menyebabkan pecah ketuban dan keluar darah dari vagina. Yang selanjutnya yaitu nafas memendek. Janin yang semakin besar pada trimester ketiga akan secara otomatis menekan rahim. Tekanan ini membuat diafragma atau otot di bawah paru-paru yang membantu proses bernafas bergerak naik sekitar 4 cm di posisi sebelumnya. Hal ini menyebabkan ruang udara di dalam paru-paru menyempit sehingga ibu tidak dapat menghirup terlalu banyak udara dalam satu tarikan nafas. Yang seterusnya yaitu perut terasa panas. Salah satu akibat dari perubahan hormon di trimester ketiga adalah sensasi panas dan perut alias herbum. Herbum muncul ketika asam lambung naik ke kerongkongan. Pada ibu hamil, hormon progesteron melemaskan otot katup yang memisahkan antara kerongkongan dengan lambung, sehingga asam lambung dapat naik. Selain itu, hormon ini juga memperlambat kontraksi usus, menyebabkan perencanaan jadi lebih lambat di trimester 3. Perkembangan janin di trimester ketiga, usia janin. Perkembangan janin di trimester 3, usia kandungan 7 bulan atau minggu ke-28 sampai 31. Di trimester 3 atau usia kandungan 7 bulan, janin masih dalam tahap menyempurnakan fisiknya menuju proses kelahiran. Kulitnya sudah tidak terlalu keriput dan warnanya agak kemerahan. Tubuh janin juga sudah bisa menyimpan beberapa nutrisi seperti besi dan kalsium dari makanannya yang ibu makan. Selanjutnya yaitu usia kandungan 8 bulan atau minggu ke-32 sampai 36. Di paruh kedua trimester 3, berat badan janin sudah cukup ideal untuk melahirkan. Lalu rambut halus alias lanugo di tubuh si kecil sudah mulai menghilang, kulitnya jadi lebih halus, berwarna merah muda dan sedikit ditutupi zat vernik yang berwarna putih. Selanjutnya yaitu usia kandungan 9 bulan, minggu ke-37 sampai 42. Pada trimester 3, minggu ke-37, usia kandungan, tubuh serta organ janin sudah terbentuk sempurna. Kepalanya sudah tertutup rambut halus, bagian janin seperti testis atau labia sudah terbentuk, dan kuku janin sudah tumbuh panjang. Saya di trimester ketiga, memasuki kehamilan trimester ketiga, ada beberapa tanda bahaya yang mesti ibu perhatikan. Yang pertama yaitu perdarahan. Perdarahan vagina yang terjadi pada trimester ketiga kemungkinan disebabkan oleh masalah plasenta seperti solusio plasenta dan plasenta previa. Solusio plasenta di sini yaitu komplikasi kehamilan saat sebagian atau seluruh plasenta terlepas dari dinding rahim sebelum waktunya melahirkan. Sementara plasenta previa terjadi ketika sebagian atau seluruh plasma malah menutupi sebagian atau seluruh bagian leher rahim atau serviks. Segera periksakan diri ke dokter kandungan karena ini bisa menyebabkan tanda bahaya kehamilan. Risiko dan tanda bahaya di trimester kedua, yang kedua yaitu ada preeklamsia. Keluhan ringan seperti sakit kepala ataupun sakit perut tergolong wajar di trimester ketiga. Penyebabnya kemungkinan besar adalah kelelahan atau kurang tidur. Namun jangan dianggap remeh keduanya, terutama jika dibarengi oleh sesak nafas, gangguan penglihatan, memar tiba-tiba di beberapa bagian tubuh, dan pembengkakan di waktu bersamaan. Gejala-gejala ini bisa menjadi pertanda preeklamsia yang merupakan komplikasi kehamilan berbahaya yang wajib dilakukan terutama pada kehamilan di trimester ketiga. Yang pertama yaitu ada USG, di mana di trimester ketiga dokter akan tetap
rutin menjalani pemeriksaan USG untuk memantau posisi janin, apakah posisinya sungsang, melintang, kepala di bawah, atau posisi normal. Kondisi janin juga dapat diamati lewat USG, apakah ia menerima cukup oksigen atau nutrisi atau tidak. Yang kedua yaitu screening Streptococcus grup B. Selain pemeriksaan USG, ibu-ibu juga perlu mendapatkan tes Streptococcus grup B di trimester ketiga. Tes ini berfungsi untuk mendeteksi adanya bakteri Streptococcus grup B pada ibu. Streptococcus grup B yaitu infeksi paling utama yang juga sering membahayakan kesehatan bayi baru lahir. Bayi bisa beresiko mengalami keterbelakangan mental, gangguan penglihatan, dan gangguan pendengaran apabila ibu memiliki bakteri tersebut. Dokter bisa mengobati ibu dengan obat antibiotik untuk melindungi bayi dari tertular infeksi sejak lahir. Nutrisi yang diperlukan tubuh saat trimester ketiga, yang pertama yaitu asam folat. Asam folat masih sangat diperlukan di trimester ketiga. Asupan asam folat bisa membantu mendukung tumbuh kembang janin lebih baik. Ibu bisa mendapatkan asam folat dengan makan makanan seperti sayuran hijau, seperti sayur sawi, bayam, dan asparagus, sereal gandum, buah tomat. Yang kedua yaitu vitamin D. Di trimester ketiga, vitamin D itu sangatlah penting. Vitamin D dibutuhkan ibu hamil untuk membantu mengatur kadar kalsium dan fosfat dalam tubuh. Selain itu, vitamin ini juga membantu menjaga tulang dan gigi bayi tetap sehat dan kuat. Ibu hamil bisa mengkonsumsi beberapa makanan pada trimester ketiga seperti ikan salmon, telur, sereal gandum, dan juga susu. Yang selanjutnya yaitu vitamin C. Kebutuhan vitamin C pada ibu hamil umumnya harus ditingkatkan sebanyak 25% di trimester ketiga ini. Fungsi vitamin C saat hamil adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh ibu hamil serta kesehatan janin. Vitamin C juga melindungi sel dan jaringan tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Dianjurkan untuk mendapatkan vitamin C saat hamil dengan makanan-makanan seperti buah jeruk, buah beri, stroberi dan blueberry, brokoli, kol, tomat. Yang selanjutnya yaitu vitamin A. Di trimester ketiga, ibu hamil juga butuh vitamin A. Lebih banyak vitamin A berfungsi untuk mendukung perkembangan penglihatan janin. Selain itu, kandungan antioksidan dalam vitamin A juga dibutuhkan untuk meningkatkan kekebalan tubuh sehingga ibu tidak gampang sakit. Vitamin A bisa didapatkan dari bayam, brokoli, buah mangga, ubi, dan juga lain-lain. Tips sehat untuk ibu hamil pada trimester ketiga. Yang pertama yaitu tetap aktif bergerak. Ibu hamil di trimester ketiga masih diperbolehkan beraktivitas seperti biasa. Malah ibu dianjurkan untuk bergerak lebih aktif di akhir masa kehamilan ini, meskipun mungkin tidak bisa segesit waktu hamil muda dulu. Pilihlah aktivitas fisik yang lebih nyaman buat tubuh. Ibu bisa berjalan santai di sekitar kompleks rumah bersama suami, yoga, atau bahkan berenang. Berbagai aktivitas ini cenderung aman dan menyehatkan untuk ibu hamil di trimester ketiga kehamilannya. Yang selanjutnya yaitu jangan terlalu banyak minum sebelum tidur. Di kehamilan trimester ketiga, ibu hamil disarankan untuk tetap minum banyak air, akan tetapi jangan minum air di dekat waktu tidur malam. Minum banyak air sebelum tidur bisa bikin ibu belet kencing di tengah-tengah tidur malamnya. Ini malah bisa membuat kualitas tidur ibu kurang baik. Sebaiknya terakhir minum air mineral yang banyak
2 jam sebelum waktu tidur. Yang terakhir yaitu ikut kelas persiapan melahirkan. Memasuki trimester ketiga, ibu bisa mencoba kelas persiapan melahirkan di rumah sakit tempat ibu meriksa kehamilan. Ibu bisa ikuti kelas persalinan tersebut bersama pasangan untuk menambah informasi seputar persiapan melahirkan dan pengasuhan bayi. Di trimester ketiga, ibu bisa berlatih teknik di kelas tersebut. Ibu juga akan mempelajari berbagai cara menggendong bayi, memandikan bayi, dan segala hal yang harus diketahui untuk menjadi orang tua baru. Apakah Ibu sudah mengerti dengan penjelasan yang saya jelaskan tadi? Mengerti. Baik, terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.